ini masih sering terjadi di sana isu teror, intimidasi dan lain sebagainya yang dalam tanda kutip memakai bahasa preman dan lain sebagainya untuk menakut-nakuti rakyat. Contoh kasarnya begini, kalau kamu tidak milih saya jamin nanti desa tidak aman. Saya jamin bahaya nanti untuk sapimu bisa hilang dan lain sebagainya. Itu contohnya ya. Ini masih berlaku dan itu kekhawatiran yang sekarang ini berada di desa Sumbermuju warga sana. Makanya kalau hal ini tentang postingan ini tidak ada reaksi atau respon yang meyakinkan, tindakan yang tegas, akhirnya masyarakat untuk melakukan konflik dan sebagainya dengan sendirinya ketakutan apabila terjadi pelanggaran. Karena hal seperti ini aja yang melakukan oknum BPD aja aman-aman saja. Nanti ketika konflik kita yang akan ditindas, begitu Mas Guntur. Bagaimana? Makanya tadi sudah saya jelaskan dari awal bahwa Panwas, panitia sampai kepada APH pun ini harus jeli dalam melihat permasalahan ini, gitu ya. Betul. Jangan semuanya kegiatan mentang-mentang di sana mau pilkades, jangan semua kegiatan itu selalu digiring kepada aturan tentang pergub saja. Harusnya melihat apakah berpotensi mengancam ketertiban bersama. Kalau sudah bentuknya ancaman dan sebagainya berkaitan dengan ketertiban, itu kan sudah pidana. Iya, betul. Kalau di dalam pergub dan undang-undang desa tentang berkaitan dengan pemilihan kepala desa, ya tidak ada pidananya memang. Tetapi harusnya kawan-kawan itu melihat resikonya. Ada sebab pada akibat yang ditimbulkan dari kegiatan itu apakah ada unsur pidananya? Ya. Kalau memang ada unsur pidananya, ya diproses secara pidana, gitu loh ya. Yang soalnya di dalam undang-undang di dalam Pergub nomor 76 itu yang pasal ketiga dalam larangan terkait pelaksanaan kampanye sudah jelas, sudah dilarang di situ ya, mempersoalkan undang-undang dasar Pancasila dan sebagainya, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara. Itu juga dilarang, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, menghasut orang lain, mengadu domba persorangan atau masyarakat, mengganggu ketertiban umum. Itu dilarang, baik oleh kalau secara tim kampanye ya, kalau secara berkaitan dengan pilkades, tim kampanye saja berikut dengan calon kepala desanya itu dilarang melakukan itu. Dilarang. Kenapa? Larangan ini tidak, kalau larangan ini dilanggar, contoh mengganggu ketertiban umum. Jadi kalau menyikapi misalkan terjadi kampanye sifatnya teror dan sebagainya, yang disebut kegiatan kampanye teror dan sebagainya, upaya untuk berkampanye tetapi dengan cara ekstrim, meneror dan sebagainya, kalau dibenturkan hanya digunakan undang-undang desa sama pergub ini, ya pasti sanksinya hanya administrasi. Iya, betul. Tetapi bahwa mengganggu ketertiban umum itu adalah bagian dari pidana. Karena gini Mas Guntur, karena sekarang ya kita terbuka aja ya faktanya, karena belum pernah terjadi hal-hal seperti itu ditindaklanjuti secara hukum selama ini. Nah disinilah ketika oknum-oknum ini berbuat yang mengarah ke unsur pengancaman, intimidasi dan lain sebagainya, mereka merasa akan aman-aman saja dan masyarakat akan semakin ketakutan dengan itu. Itu loh, betul kendalanya. Jadi pelanggaran hukum itu begini Mas, sesuatu yang dianggap pelanggaran hukum adalah perbuatan jahat. Ini kan namanya jahat. Iya, betul. Pidana itu selalu di sana. Apakah unsur pidana ini dapat? Kalau tadi dia teror, seseorang dengan mengancam kalau tidak milih ini sapimu pasti akan hilang gitu. Ini sudah teror, ini ancaman meresahkan masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Masyarakat cemas, masyarakat itu resah, terjadi sesuatu yang auranya di desa itu pasti nggak tenang. Maka tidak ini ketertiban umum itu tidak tercipta. Ranahnya bukan kepada Panwas ini yang harus menindak, tapi APH, penegak hukum. Seharusnya seperti itu. Penegak hukum ini. Jadi segala sesuatu yang berpotensi terhadap gangguan ancaman ketertiban umum, apalagi sampai ke tindak kriminal kejahatan, mencuri sapi ini murni pidana kan gitu. Ada KUHP yang mengaturnya. Tiba-tiba mengancam seseorang untuk itu sudah pidananya muncul, ya sudah. Yang harusnya bertindak adalah kepolisian.
Ini kalau menurut saya pribadi, ini seandainya saya warga sana. Kalau menurut saya pribadi begini sih, dengan adanya seandainya intimidasi yang seperti itu mengatakan sapi, kalau kamu ini saya sapi hilang, yang begini, yang begitu, ini kan satu intimidasi teror. Kalau saya berpikir, oh berarti ini yang nyuruh memilih, oh si A ini berarti dia otaknya, dia dalangnya menurut saya ini ya. Kenapa? Kalau dia nanti nggak jadi, karena akan terjadi kekisruan di situ. Ya. Nah kalau ini jadi aman, oh berarti ini kan otaknya, kan betul gitu, Ya. betul ya. Jadi maksud saya begini Mas Bang Dendi, Iya. jangan sebuah kegiatan yang terjadi di sebuah desa, Iya, ketika desa ini akan melaksanakan pilkades, Iya. seluruh kegiatan itu dihalalkan. Terus ketika ada kegiatan apapun di sana hanya menggunakan aturan tentang pilkades, tidak bisa begitu. Iya. Tidak bisa begitu, nanti maling terjadi di sana. Gara-gara kepentingannya pilkades, alasannya wah ini mendukung salah satu orang, mengancam orang lain, dihalalkan tidak diakomodir oleh Pergub, tidak. Jadi hal ini tidak luput dari, jadi hal ini apapun itu, pemilu pilkada, pemilu apapun itu, yang sifatnya adalah seseorang atau kelompok itu ya melakukan upaya tidak kejahatan apapun itu, mau berdalih, mau itu peserta kampanye, mau itu calon kepala desa, calonnya sendiri atau simpatisannya sendiri, ketika melakukan unsur pidananya maka prosesnya harus secara pidana. Itu ya, jangan ini dibuat tamengnya. Makanya kawan-kawan dari Panwas juga harus lebih hati-hati dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar kampanye. Ini hanya juknis ya, juknis, ada larangan dan sebagainya dalam kaitannya berkampanye, pedoman. Tetapi kalau berkaitannya dengan gangguan ketertiban yang ada unsur pidana, maka harus dilakukan penindakan pidananya. Seperti itu ya. Tidak mungkin di sebuah desa yang melakukan kampanye, melakukan kegiatan pilkades, tidak mungkin tidak terlibat kepolisian. Tetap polisi harus ikut membantu mengawasi. Jadi gini Mas Betul ya, berarti itu ya udah kita nyatakan deal fix bahwa untuk terkait nanti ada pelanggaran tidak harus cuma dengan Pergub ya kan. Nah, berarti ya PH harus ikut membantu. Iya. Dalam artian apabila nanti muncul pidananya ya harus diproses secara hukum. Iya. Gitu ya? Karena di dalam Pergub dan Undang-Undang Desa administrasi, Pak. Ya, Bang Edi ya. Betul. Ini kan semuanya administrasi. Ya. Ini berkaitan dengan administrasi, mengakomodir segala administrasinya. Tetapi kalau ada unsur pidana, ya tindakannya ya pidana dong. Iya, betul. Bukan di sini tempatnya, tidak ada. Misalkan dasarnya saya, misalkan ini contoh maaf kata kampanye, diperbolehkan untuk berorasi secara keliling gitu ya. Iya. Berkonvoy gitu misalkan. Iya. Berkonvoy tiba-tiba dalam konvoy dia melakukan perusakan terhadap fasilitas. Misalkan ada rumah warga yang dirusak dan sebagainya, loh itu pidana. Iya, betul. Tidak bisa diakomodir dengan Pergub. Gitu ya. Maka ya dituntutnya secara pidana. Betul. Seperti itu Pak Dendi ya. Iya Pak. Ya. Karena selama ini kan itu yang menjadi kerancuan. Iya. Pertanyaan. Jadi saran saya begini, saran saya untuk semuanya yang sekarang ini persiapan melangsungkan pemilihan Kades. Jadi kalau ada tim kampanye, ada tim suksesnya, ada pihak apapun itu, pendukungnya dan sebagainya, kalau sudah menunjukkan cara-cara arogansi yang tidak bermoral, yang tidak berintegritas dengan cara kampanye, cara mengenalan calonnya, misalnya ancaman, maling dan sebagainya, sudah sangat jelas sekali calon yang diusungnya adalah bagian dari. Iya, setuju. Kalau itu saya sangat setuju. Bagian dari itu. Contoh yang paling kecil ini di bidang kami GBK. Untuk meminimalisir agar tidak ada terjadinya money politik, tidak ada uang penyuapan. Karena apa? Ini bagian dari kami pencegahan korupsi. Calon kepala desa ketika membagi-bagi uang terhadap masyarakatnya itu berpotensi ketika dia sudah jadi ada upaya untuk mengembalikan modal itu. Ya. Dan upaya untuk mengembalikan itu dalam waktu 6 tahun tidak bakal cukup pada ini. Iya, tidak bakal cukup karena habisnya itu miliaran desa itu. Otomatis bagaimana cara mengembalikan modal dengan cara yang kotor dan jahat? Pasti korupsi. Pasti itu. Karena dia kan jelas pengeluaran itu di saat kampanye dia pemilihan
yang totalnya habisnya banyak pasti berpikir modal saya Pasti, kembali. pasti, Kan betul. itu pasti. Iya, Saudara. himbauan saya kepada masyarakat ini, kepada masyarakat juga kepada calon-calon kepala desa, mari gitu ya, mari ajak para pendukungnya, baik tim kampanye, tim sukses dan masyarakat pendukung simpatisannya, supaya juga bermartabat untuk melakukan kegiatan mengenalkan dirinya, mengkampanyekan calonnya secara manusiawi, secara etika, secara moral gitu ya. Tunjukkan bahwa Anda memang layak untuk dipilih, layak untuk menjadi pemimpin yang nanti akan membawa perubahan yang positif terhadap masyarakat itu. Kalau sudah dari awal dimulai cara-cara yang kotor, saya pastikan orang-orang yang seperti ini yang diusung pasti kotor juga nanti. Belakangnya mainnya juga Pasti kotor, begitu. ya. Rata-rata kepala desa yang ditangkap, tipikor yang diproses itu alasannya selalu menggunakan modal yang banyak. Contoh kasus yang pernah terjadi. Ya, itu sudah banyak, Alasannya alasannya rata-rata seperti itu. Mengembalikan modal. Alasannya. Mas Guntur ini lupa ini ya sebelum kita lebih jauh lagi. Kemarin di Sumber Mujur itu ada satu sedikit permasalahan sih menurut saya. Kan saya saat itu ada di sana juga. Pada rapat penetapan dan pengambilan nomor urut itu ada salah satu calon itu yang mengundurkan diri. Dia mengatakan sudah mengajukan pengunduran diri secara resmi dan secara tertulis gitu. Sebelum penetapan ini ya, dan diterima oleh panitia, juga diketahui oleh Panwas. Nah kemarin tiba-tiba dari panitia atas dasar dari BPM itu mengatakan ini harus lanjut, tetap lanjut gitu. Alasannya pengunduran diri itu kalau sebelum tanggal 8 September bisa diterima, kalau sesudah tanggal 8 September tidak bisa diterima. Nah, sedangkan alasan dari DPM itu tidak tersampaikan oleh panitia kepada peserta. Jadi kemarin itu sempat ya sedikit komplain lah. Akhirnya salah satu calon ini meninggalkan tempat tanpa nggak ngambil nomor dia dan sebagainya. Nah, terus ini masih dianggap lanjut. Bagaimana menurut Bapak? Jadi begini, pengunduran diri itu kan ada, kalau pengunduran diri sebelum penetapan, maka dia tidak dianggap ikut serta, karena kan belum penetapan, belum ditetapkan sebagai calon, masih bakal calon. Jadi verifikasi, tim verifikasinya, tim yang ada di kabupaten boleh tidak memasukkan dia sebagai bakal calon, sebagai yang ditetapkan. Dan ketika itu sudah terjadi, maka seluruh halnya sudah nggak berlaku. Tetapi ada tetapinya, ada beberapa persyaratan kan kepala desa itu minimal 2 kan gitu ya. Akan memang agak sedikit sulit kalau memang ternyata calonnya cuma 2, yang satu mundur, ini agak sulit lagi. Resikonya bisa 4 orang. Resikonya nanti bisa diberikan pengunduran sampai ke beberapa hari ke depan. Kalau tidak ada calon lagi, itu bisa ditunda sampai ke gelombang berikutnya. Nah, kalau pengunduran diri setelah penetapan pun ini juga diakomodir juga kok. Di dalam pasal 51 Perbunya itu sudah disampaikan dalam ayat 1, 2 dan sampai ke 4 itu. Boleh. Tidak ada larangan orang mengundurkan diri, itu hak prerogatif manusianya, tidak ada larangan. Kalau ada seseorang bilang dilarang mengundurkan diri, larangan, tidak ada larangan mengundurkan diri. Mau sudah ditetapkan atau belum ditetapkan itu boleh mengundurkan diri, tetapi ada perbedaan sistemnya. Kalau sebelum ditetapkan maka dia tidak akan masuk ke dalam bakal calon, tidak akan sebagai calon, tidak disebut calon. Tetapi kalau sudah ditetapkan terus yang bersangkutan mundur, maka dia tidak dianggap, bukan tidak dianggap mundur ya, tetap dianggap mundur, tetapi dia masih bisa masih memperoleh hak untuk suaranya, memperoleh hak suaranya sampai nanti perhitungan yang bersangkutan tetap pengunduran dirinya, maka suaranya masih dominan, itu tidak diakui. Suara terbanyak nomor 2 ya. Jadi berita acara pengunduran diri tetap harus bisa diterima, tetap diterima dan itu dianggap mengundurkan diri. Suaranya dianggap tidak diterima, gitu loh. Jadi mengundurkan diri setelah ditetapkan. Terus Perkades harus tetap jalan, wajib dijalankan. Tidak berpengaruh dengan orang yang mengundurkan diri, tidak ada pengaruhnya. Berkaitan dengan ternyata orang yang mengundurkan diri itu ternyata ada suaranya dicoblos juga, ternyata banyak juga yang dicoblos,
dan dia berpotensi menang, maka itu tidak dianggap sah. Nah, kemarin tuh gini, ketua panitia menyampaikan katanya berdasarkan perbuk, nah, itu harus melanjutkan sampai tingkat. Tidak, orangnya tidak melanjutkan. Enggak, maksudnya gini, kemarin ketua panitia dalam sambutannya mengatakan seperti itu. Setelah acara selesai saya konfirmasi, sempat saya konfirmasi. Jenengan mengatakan itu sesuai perbuk, tolong tunjukkan perbuknya yang mana. Ditunjukkanlah pasal 51 itu. Nah, loh, ini sudah jelas di sini. Di sini tidak melarang mengundurkan diri dan lain sebagainya. Terus jenengan mengatakan itu sebelum tanggal 8 itu mana ada ketentuannya kapan gitu. Akhirnya mohon maaf saya salah ngomong. Ini ketentuan dari DPM kemarin. Loh, jenengan kan mengatakan perbuk. Di sini kok akhirnya mohon maaf salah ngomong. Akhirnya kita tanya lagi, DPM siapa ya? Si A, personal bukan namanya ya. Ini menjadi kerancuan di sana gitu. Saya pikir kawan-kawan mulai dari panitia sampai ke unsur instansi ya. Mulai dari penyelenggara kan ada 3 panitia ini ya. Panitia kabupaten, pengawas ada di kecamatan, dan panitia yang ada di desa. Sesuai dengan Pergub dan Undang-Undang Desa tentang pemilihan prosedur pemilihan kepala desa itu, tolonglah memilih yang dipilih menjadi panitia itu ya orang-orang yang gak sedikit punya wawasan cerdas gitu ya. Jangan asal-asalan memilih, karena mereka ini yang akan bertanggung jawab gitu ya atas segala sesuatu terkait lancarnya dan konflik yang terjadi di situ. Kalau panitianya sudah tidak memiliki wawasan yang cukup untuk menjawab segala, mengakomodir pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah di Pilkades, ini berbahaya gitu ya. Salah ucap ini bisa jadi berpotensi konflik gitu ya. Kalau memang tidak mampu menjawab, saya sarankan pilih saja juri bicara yang mampu untuk menjawab gitu ya. Ya betul. Jadi saya sarankan seperti itu. Jadi tolonglah pilihan Kades ini lebih ramai daripada pemilihan-pemilihan yang lain. Lebih rawan. Jadi tolong panitia-panitia yang terlibat dalam semua ini, baik pengawas dan sebagainya, mohon ini agak sedikit hati-hati dalam berucap, dalam apapun gitu ya, yang berkaitan dengan perannya ada di Pilkades. Ya itulah memang kemarin yang menjadi permasalahan, karena saya sempat kaget mendengar. Jadi sesuai Pergub, jadi harus melanjutkan sampai pencoblosan. Setelah itu saya tanya, ternyata salah ucap, tapi sudah fix ya, sudah tidak masalah. Jadi gini Mas Guntur, ini saya rasa sudah cukup panjang dan lebar yang kita ulas di sini dalam diskusi singkat ini ya. Satu yang perlu saya tanyakan, jadi untuk kedepannya terkait masalah Pilkades ini sampai pelaksanaannya ini, GMPK berencana seperti apa tentang pengawasan terhadap Pilkades yang terjadi di Lumajang ini? Ya. Jadi GMPK dengan kawan-kawan APH, baik mulai dari KPK, polisian hingga kejaksaan, termasuk harusnya APIK juga ikut serta ya, Torat ini, seluruh satgas anti korupsi ini sekarang ini lebih cenderung kepada pencegahan penangkalan, supaya tidak hanya OTT tangkap tangan terhadap koruptor saja. Penindakan terhadap koruptor itu efektif, ya, namun ini lebih efektif lagi kalau kita bisa melakukan pencegahan penangkalan. Untuk itu, dalam hal berkaitan pencegahan penangkalan tindak pidana korupsi, mulai dari tingkat bawah penyelenggara negara, mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten, dalam hal pemilihan kepala desa ini GMPK pasti akan turun untuk memberikan banyak. Yang pertama tentu edukasi ya, untuk edukasi terhadap seluruh calonnya, terhadap kawan-kawan panitia, terhadap pengawas juga, karena semuanya berpotensi. Pilihan Pilkades ini lebih ngeri Pak Giri. Betul. Mulai kerawanan korupsi pungli penyuapan ini terjadi dimulai saat Pilkades. Persiapan dulu, mulai dari sebelum penetapan ini, rekomendasi bagi incumbent ini sudah mulai banyak kerawanan sangat berbahaya sekali. Betul. GMPK sudah mulai membuat kajiannya, membuat risetnya. Nanti kita akan turun dalam Pilkades untuk langsung melakukan survei lapangan. Kita masuk ke dalam desa-desa yang melakukan itu, benar-benar melakukan pengamatan dan pengawasan. Kita berharap kita akan kontrol secara ketat. Tujuan kita benar-benar memastikan tidak terjadi upaya-upaya yang seperti itu, upaya kotor. Karena kami bertanggung jawab atas itu.
upaya kotor menimbulkan pekerjaan yang kotor gitu ya. Itu apa bibit, kami sebut bibit Pak Dendi, Bang Dendi ya. Bakal terjadi. Ya. Sepertinya sepele Bang Dendi, sepele. Karena pemberian, mohon maaf, money politik memberikan 50.000, 100.000, ini tentunya si pemberi itu sangat menghitung sekali Pak. Ya betul. Tidak ada mereka itu secara ikhlas. Tidak ada. Tidak ada. Sekarang ini mereka sangat menghitung sekali dan mereka menghitungnya itu dikembalikan memang ini bukan disebut utang. Bukan utang secara pribadi, tetapi menjabat nanti kalau pasti mereka akan membebankan perhitungan ini dengan jabatannya. Iya, betul. Dengan jabatannya. Betul. Rata-rata kepala desa yang melakukan penyuapan money politik dan seperti itu, rata-rata sudah tidak pasti tidak beres ketika menjabat. Jadi saya sarankan kepada masyarakat kalau tidak mau terjajah saat suatu saat nanti oleh pemerintah desa, maka jangan memilih calon-calon kepala desa yang melakukan upaya dalam berkampanye secara kotor. Ya, money politik itu ya. Contohnya. Hari ini mereka pasti berlagak senyum manis. Iya betul. Pasti karena mereka yang butuh. Karena calon itu butuh kepada masyarakat. Tapi ketika jadi lu gue. Ya, ini sudah jelas sekali. Sudah sangat jelas sekali bagaimana calon kepala desa ketika mau menyalonkan diri itu sampai dibelain 3 hari 3 malam, tujuan adalah tidur hanya untuk melayani tamu yang datang. Tamunya rakyatnya saja, hanya untuk memberikan makan, sekedar makan dan rokok saja di rumahnya. Sampai Sambang sana yang biasanya nggak pernah datang tahlil, yang nggak pernah biasanya ikut pemakaman ini muncul. Jadi ada budaya yang berbeda ini muncul kepada calon-calon kepala desa. Tetapi coba bayangkan orang yang dulu seperti itu ketika nyalonnya, begitu jadi kepala desa, kekejaman mulai terjadi, perbedaan budayanya sudah hilang. Yang dulu di mana sana ada selamatan pasti datang, sekarang jangankan sana tetangga sendiri. Kadang ditemui aja susah. Alasan gak ada, gimana itu? Belum lagi nanti masyarakat itu diperas dalam hal-hal yang lain, pengurusan sertifikat, pengurusan surat menyurat dan sebagainya. Ya, betul. Memang masyarakat tidak terasa, karena waktu itu sekarang dia yang butuh. Suatu saat ketika masyarakat yang butuh, disitulah mulai dilakukan pembalasannya. Jadi rata-rata metode kotor seperti itu balas dendam lah, namanya balas dendam ya, teknik balas dendam seperti itu. Ada pernah ini, salah satu teman saya dulu mengatakan, ya pada waktu Pilkades itu juga pernah mengatakan seperti ini. Kita itu ibaratkan seperti mendorong mobil mogok. Ketika ada satu mobil yang mogok, wah orangnya manis sekali, Pak minta tolong, Pak ini mobil saya nggak bisa, tolong didorongkan. Dan ketika mesinnya sudah didorong itu hidup, ya berangkat. Cuma kadang nggak turun dari mobilnya. Langsung berangkat ya. Terima kasih, assalamualaikum. Nah, itulah, itu gambarannya seperti itu. Tidak gambaran Pak Dendi ya. Ini bukan gambaran, tetapi memang terjadi nyata di Lumajang. Ya, betul. Saya mendapatkan hal seperti ini terjadi nyata di Lumajang. Ya, betul. Karena jujur itu hanya dari komik Pak Dendi ya. Terjadi nyata di Lumajang. Cuma ada beberapa model kepala desa yang bisa mengimbanginya dengan pembangunan desanya. Ada. Tetapi hal yang seperti ini terjadi. Yang bermain kecil-kecilan. Namanya ada, jadi koruptor itu ada yang bermain kecil-kecilan, tetap bukan koruptor. Ada koruptor yang bermain cantik-cantikan juga, kan gitu ya. Ada yang bermain kasar. Ada yang bermain kasar secara spontan, radikal gitu. Ada tipikor itu memiliki gaya yang berbeda-beda Pak Dendi. Jadi saya semenjak di GMBK ini ya, kalau melihat koruptor itu ya lucu-lucu ya apa gitu ya. Ya karena mereka punya cara yang berbeda-beda gitu ya, tergantung karakter orangnya sendiri. Ada koruptor yang bermuka manis, banyak. Ibaratkan wajah-wajah sembunyi ya, wah sudah banyak sekali. Banyak. Sedikit. Ya saya kira seperti itu Pak Dendi ya. Jadi gini, Mas Dutur, terima kasih atas waktunya. Yang tentunya harapan masyarakat Lumajang khususnya itu dengan adanya Pilkades ini akan lancar, aman, bersih dan jujur. Ya, itu harapan kita. Makanya ini semoga menjadi masukan yang positif bagi teman-teman, entah itu APH, entah itu Panwas, baik media dan warga sendiri. Ya. Gitu ya. Terima kasih waktunya Mas Dutur. Baik, terima kasih Pak Dendi. Selamat siang. Assalamualaikum. Demikianlah teman-teman, rekan-rekan semua, percakapan, perbincangan, diskusi singkat bagi saya itu eksklusif dengan Ketua GMBK Lumajang, Mas Guntur Nugroho, yang mana diskusi ini tentunya sangat diharapkan bisa memberikan masukan yang positif
bagi teman-teman APH, panitia, panas dan lain sebagainya, termasuk warga semua. Jadi semoga harapan kami semua pelaksanaan pilkada serentak yang di Lumajang nanti tanggal 2 Desember berjalan lancar, aman, bersih dan jujur. Hindari money politik, hindari politik kotor, hindari intervensi dan lain sebagainya. Salam sehat, salam akal sehat, dan salam bersih korupsi dari saya, Hendy Cendrianto. Assalamualaikum.